Ya pemirsa, kita sudah dengarkan bagaimana statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai tinjauannya di Tapanuli Tengah. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Sudah ada Nofri Afandi di sana. Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Hijul dan juga pemirsa, hingga saat ini di wilayah Tapanuli Selatan, penanganan bencana masih terus dilakukan. Tadi kami melihat bagaimana petugas gabungan masih berusaha membersihkan jalanan yang tertutup material banjir bandang berupa lumpur yang cukup tebal dan juga potongan batang kayu yang banyak sekali ini terbawa arus banjir bandang. Dan saat ini proses evakuasi jenazah juga masih terus dilakukan mengingat susahnya medan ataupun lokasi-lokasi di tempat tertimbunnya jenazah sehingga menyulitkan para petugas untuk mengevakuasi dan saat ini sudah sekitar mungkin 30 jenazah yang ditemukan. Saya akan langsung berbincang pemirsa, di sini sudah ada Kolonel Arhanud Derajat, Komandan Resimen Arhanud Kodam 1 Bukit Barisan. Selamat siang Pak Derajat. Ya, selamat siang. Pak, bagaimana Pak saat ini proses evakuasi yang sedang berlangsung Pak? Mengingat ini sudah memasuki hari ke-7 Pak ya, pasca bencana banjir bandang di Batang Toru khususnya di Tapsel. Kalau situasi wilayah Batang Toru sejak hari pertama sampai dengan hari ke-7 saat ini itu sudah banyak perubahan, terutama akses jalan menuju ke wilayah Batang Toru. Walaupun di ujung sana jembatan masih terputus, akan tetapi itu membantu bagi masyarakat. Kemudian terkait evakuasi jenazah, sampai saat ini anggota kami dari Satgas Kodam 1 Bukit Barisan masih terus mengupayakan yang pertama mengevakuasi personil yang mungkin masih terluka, kemudian sambil jalan kita sisir, siapa tahu ada jenazah itu kita evakuasi, kemudian kita kirim ke puskesmas untuk identifikasi. Ya, alhamdulillah kita juga bersyukur kemarin hari Minggu itu ada kunjungan dari Pak Menko, kemudian ada Kepala BPBD yang datang ke sini dan ya Kepala BNPB ke sini dan alhamdulillah beliau menyampaikan memberikan bantuan untuk mempercepat pemulihan akibat bencana yang ada saat ini. Beliau berencana akan mendukung eksavator, kemudian ada chainsaw untuk karena banyak kayu-kayu yang perlu dipotong jadi kecil yang untuk dibuang, kemudian ada bantuan juga dari Starlink juga untuk komunikasi, perbantuan komunikasi di sini serta water treatment, ini yang paling utama dibutuhkan oleh masyarakat sekitar sini, kebutuhan air bersih. Baik Pak, itu bantuan-bantuan tersebut rencananya kapan Pak akan tiba ke lokasi bencana ini Pak? Secepatnya dari beliau menyampaikan bantuan untuk datang ke sini dalam waktu dekat, begitu tiba langsung kita operasionalkan untuk membantu masyarakat. Baik Pak, ini kan jaringan komunikasi terputus dan listrik masih belum tersambung begitu Pak ya, bisa dijelaskan Pak mengenai kondisi saat ini? Saat ini wilayah Batang Toru memang terdapat keterbatasan sinyal, listrik, dan khususnya BBM. Ketiga hal ini memang sangat menghambat untuk kita beraktivitas di sini. Tapi alhamdulillah semakin ke sini BBM juga dari pemerintah daerah sudah membantu mulai dropping ke sini. Saya lihat juga SPBU yang terdekat dari sini tadi sudah antrian BBM sudah terisi dan antrian mobil sudah mulai mengisi untuk kebutuhan operasional mereka. Untuk listrik, ya kalau memang nanti dari teman-teman dari PLN, dari kemarin sejak awal bencana juga kami kerjasama, mereka cek kondisi listrik, termasuk kabel-kabel, jangan sampai ada kabel putus nanti malah mengakibatkan korban. Sudah ada dan dicek ulang, nanti kalau memang sudah kabel-kabel aman, safe, kemudian bisa dialiri listrik, mereka pasti akan mengupayakan. Demikian. Ini ada juga petugas TNI yang sedang berjibaku Pak ya melakukan evakuasi di lokasi lainnya. Bisa dijelaskan Pak seperti apa saat ini kondisi mereka dan apa yang sudah ditemukan di lokasi lainnya? Baik, saat ini untuk evakuasi jenazah masih lanjut kita sisir. Kemudian dari kami Satgas TNI AD Kodam 1 Bukit Barisan itu membuka 2 posko besar. Yang pertama ada posko kesehatan di Desa Batu Hula. Di situ ada posko kesehatan bekerja sama dengan PT AR, perusahaan yang ada di sekitar sini, dan Pemda Tapanuli Selatan. Kemudian ada dapur umum. Jadi di posko pengungsi Batu Hula itu sekitar ada 750 masyarakat yang berada di situ, walaupun
tinggalnya mereka di masyarakat sekitar, tetapi untuk kebutuhan kesehatan, kebutuhan makan, kemudian kebutuhan air bersih untuk minum maupun untuk mandi, merapat ke posko tersebut. Jadi sangat efektif. Kemudian ada juga posko di kantor kecamatan, sekitar 200 orang di situ. Di situ ada dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik dari masyarakat. Baik Pak, ini di belakang ini ada posko penanggulangan bencana Pak. Selain 2 posko besar tadi, bisa ditunjukkan Pak ini apa saja yang berada di sini dan apa yang diletak di ataupun diinapkan di posko ini Pak? Baik, ini posko taktis atau posko lapangan. Ini untuk tempat aju. Jadi kita punya di gudang logistik di gudang PTPN di kurang lebih jarak 5 kilo dari sini. Ada juga posko logistik milik Pemda itu di wilayah Sipirok, ini kurang lebih 1 jam dari sini. Jadi ini adalah posko aju untuk dropping logistik. Di situ ada tumpukan, itu adalah baju bekas yang apabila masyarakat membutuhkan itu bisa datang ke sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kami memiliki Starlink. Jadi kami juga menyampaikan ke masyarakat apabila butuh komunikasi atau membutuhkan sinyal untuk komunikasi bisa datang ke tempat kami. Sudah kami sosialisasikan ke masyarakat. Di sini juga ada posko kesehatan tapi difokuskan untuk evakuasi jenazah. Jadi kami siapkan 2-3 kantong jenazah di sini, ada dokter dari militer. Jadi apabila di sana ada masyarakat atau anggota kita yang menemukan jenazah, itu di sana juga sudah dibekali kantong mayat. Apabila kurang langsung kami dorong ke sana untuk kantong jenazah. Kemudian yang ini ada pusat komando taktis terbatas. Jadi ini untuk kami standby, untuk kami komunikasi, kami mengatur koordinasi sehingga kegiatan yang ada di Kecamatan Batu Hula ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, demikian. Saat ini berarti sudah cukup lengkap Pak perlengkapan penanggulangan bencana di sini. Saat ini berapa Pak jenazah sudah berhasil ditemui Pak? Singkat saja Pak. Ya, jenazah sampai saat ini ada 31 jenazah dan semuanya sudah diidentifikasi di Puskesmas Kecamatan Batu Hula. Nanti selesai sudah teridentifikasi langsung dimakamkan untuk jenazah tersebut. Terima kasih Kolonel Arhanud, Bapak Derajat ya atas informasi yang cukup lengkap ini Pak. Itu tadi pemirsa seperti apa kondisi terkini di lokasi bencana Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Ada 3 desa yang cukup terdampak paling parah di sini, yaitu Aik Ngadol, Huta Godang, dan Garoga. Dan saat ini total dari informasi terakhir kami dapatkan untuk Tapanuli Selatan sudah ada 46 orang meninggal dunia dengan total pengungsi sebanyak 4.661 jiwa. Sementara itu dapat kami kabarkan dari Batang Toru, Tapanuli Selatan. Saya kembalikan ke Hijul di studio. Novri Afandi mengabarkan langsung dari Tapanuli Selatan. Terima kasih. Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah terparah yang diterjang banjir bandang. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tuka terisolir karena akses jalan penghubung terputus. Banjir bandang bercampur lumpur dan kayu meluncur di tengah pemukiman warga di Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dari pantauan udara, tampak seluruh rumah di Kelurahan Hutana Bolon, Tuka, Tapanuli Tengah, porak-poranda. Arena persawahan juga hancur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menyebut korban meninggal di wilayah Kecamatan Tuka sebanyak 26 orang. Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tuka terisolir karena akses jalan penghubung terputus. Warga membutuhkan pertolongan logistik serta evakuasi melalui jalur udara. Tanggap darurat, membantu masyarakat, mengevakuasi masyarakat, dan mengejar sampai ke lokasi-lokasi yang terisolir. Hingga hari kelima pasca banjir bandang dan longsor, Kabupaten Tapanuli Tengah, listrik dan jaringan internet masih terputus total. Pasokan air bersih untuk warga di 20 kecamatan juga mati total karena hancurnya pipa air perusahaan umum daerah di Kecamatan Tuka. Tercatat ribuan warga saat ini mengungsi di Gedung Olahraga Pandan serta di tempat-tempat aman lainnya di 20 kecamatan. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.